Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita taufik untuk melanjutkan kembali kajian rutin kita pada pagi hari Sabtu ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan dan juga memberikan kita taufik untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dari ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari. Baik, masih tentunya, dan insyaallah seterusnya pada halaqah kajian berikutnya kita akan membahas kitab Tauhid yang kita ambil dari Sahih Al-Bukhari. Dan telah lalu tentunya muqaddimah berkaitan dengan kitab ini, berkaitan dengan penulisnya, dan juga bahkan kita sudah memasuki hadis bab pertama dari kitab Tauhid. Nah, jadi kita ingatkan bahwasanya masalah akidah itu sudah lama dibahas oleh para ulama salaf, dan buktinya di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian kitab Tauhid di sini tentu kita fahami tidak hanya pada tauhid yang tiga saja, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan juga asma' sifat, namun tentu mencakup semua, mencakup masalah akidah. Nah, karena tauhid juga itu dimaknakan oleh para ulama adalah akidah. Baik. Dan itu buktinya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tidak hanya membahas tauhid yang tiga saja, namun beliau juga membahas kaitannya dengan iman dan yang lain-lain dari apa yang kita akan lalui bersama insyaallah taala. Dan pernah kita sebutkan kaitannya dengan tauhid yang ketiga, rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat, itu tentu bukan disebut sebagai bid'ah yang sesat dalam hadis Nabi SAW, namun ini adalah bagian daripada metode untuk memahami agama. Nah, sebagaimana halnya disiplin-disiplin ilmu yang lain, dan pembagian tauhid yang tiga tentunya didasari oleh penelitian, kajian oleh para ulama sehingga disimpulkan menjadi tiga. Baik. Jadi kita masih di hadis yang kedua, ya, hadis yang kedua dari bab ini, di mana kita pernah bacakan hadis yang kedua. Baik. Jadi kita ulangi. Wa qala haddatsani Abdullah bin Abi Al-Aswad qala haddatsana Al-Fadl bin Ala qala haddatsana Ismail bin Umayyah عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن محمد بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول. طيب. Jadi ini hadis Ibnu Abbas dan juga keterangan sedikit kaitannya dengan Ibnu Abbas pernah kita lalui, juga kaitannya dengan Mu'adz bin Jabal. Jadi ini hadis yang dimulakan atau hadis yang nukilkan atau riwayatkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk memulakan kitab Tauhid, bahwa apa yang beliau sampaikan, beliau ingin menyampaikan bahwa yang pertama sekali yang harus, yang wajib bagi seorang hamba adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu adalah tauhid. Jadi tauhid hakikatnya adalah iman, sebagaimana pernah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Baik, kata Ibnu Abbas di sini, yaqul sami'tu Ibnu Abbas, yani annahu sami'a Aba Ma'bad maula Ibn Abbas yaqul sami'tu Ibnu Abbas yaqul lamma ba'atha an-nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan nahwa al-Yaman qala lahu. Kaitannya dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Dan kita ketahui tidak hanya Mu'adz saja yang diutus, namun Abu Musa Al-Asy'ari juga diutus oleh Rasulullah SAW, ya tentu ke wilayah-wilayah yang berbeda. Karena maklum Yaman ini wilayahnya luas. Baik. Qala innaka taqdumu ala qaumin min ahli al-kitab falyakun
awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala fa idza 'arafu dhalika fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim 5 salawat fi yawmihim wa lailatihim fa idza sallu fa akhbirhum anna Allah iftarada 'alaihim zakatan fi amwalihim tu'khadh min ghanihim faturaddu 'ala faqirihim fa idza qarru bidzalika fakhudh minhum wa tawaqqa karaima amwalin nas. Ini pernah kita lalui, innaka taqdumu, sesungguhnya kamu akan menghadapi berdakwah kepada suatu kaum min ahlil kitab, dari ahli kitab. Dan dah kita sebutkan dalam hadis ini, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ahli kitab yang dimaksud di sini adalah Yahudi. Kalau tidak ahli kitab termasuk juga Nasara. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah ta'ala. Jadi yang pertama kali yang kamu sampaikan, kata Nabi SAW, adalah menyampaikan yuwahhidullah, menyampaikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah kita panjang lebar penjelasannya pada pertemuan yang lalu. Tapi kita ingatkan kembali bahwa inilah yang paling wajib. Ini yang awal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada makhluk manusia khususnya. Yang pertama kali yang wajib itu adalah iman kepada Allah, beriman dulu, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Dan pernah kita sebutkan riwayat-riwayat yang ada yang kaitannya dengan hadis ini. Ada yang menyebutkan syahadat an la ilaha illallah, kemudian antad'uuhum ila ibadatillah. Jadi yang pertama kali kamu serukan, kamu dakwahkan, kata Nabi SAW kepada Mu'adz, adalah riwayat ini menyebutkan tauhid, riwayat yang lain menyebutkan ibadah, riwayat lain menyebutkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan seluruh riwayat-riwayat yang ada tadi sahih dan sama sekali tidak bertentangan satu sama lainnya, karena pada hakikatnya intinya maknanya sama, yaitu ibadah. Syahadat la ilaha illallah semuanya maknanya adalah tauhid. Maknanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dan itu juga sebagai bentuk awal mula orang itu masuk Islam. Awal mula orang itu masuk Islam adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain sahih dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim, Nabi SAW menegaskan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka melakukannya, menyebutkannya, maka mereka terjaga. Dima'ahum, darah dan harta mereka terjaga. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Jadi apabila ada hak-haknya, walaupun mereka telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, mereka berhak untuk diambil hak-haknya berupa darahnya yang tadi terjaga, boleh diambil darahnya dengan cara diqisos dan lain-lain. Juga diambil hartanya dengan cara dipaksa oleh pemerintah setempat, karena itu adalah bagian daripada hak-haknya. Tentu apabila dia melakukan hal-hal yang merusak. Baik. Itu kemudian dalam hal ini juga kata para ulama, Al-Imam Al-Bukhari tadi kita sebutkan ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya yang pertama sekali yang wajib untuk diimani, yang wajib untuk dilakukan oleh seorang manusia dalam kehidupannya adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti yang disebutkan oleh ahli kalam, bukan seperti yang disebutkan oleh ahli filsafat, yang mana mereka menyebutkan yang pertama kali atau kewajiban pertama kali yang harus dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya
adalah ragu, katanya. Ragu dulu baru beriman. Atau cek an-nazar fil kaun, cek, melihat, tadabbur. Tadabbur dulu, tadabbur, melihat, cek alam semesta ini. Baru setelahnya beriman. Dan itu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, menerangkan bahwasanya ada di situ di antara kelompok-kelompok ahli kalam menyebutkan masalah itu, bahwa yang pertama kali atau kewajiban pertama kali kata mereka adalah ragu. Ragu dulu baru beriman. Bukan beriman dulu baru ragu, tapi ragu dulu. Jadi dengan adanya keraguan, nanti baru dengan proses selanjutnya dia akan beriman. Dan kalaupun beriman, maka imannya akan kuat. Sebelum ragu. Sebelumnya ragu. Jadi ragu dulu. Dan itu kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, mereka ini kafir tentunya. Tidak Islam, karena Islam adalah yang pertama kali bukan berpikir, ya, bukan mengecek, apalagi bukan ragu. Tapi yang wajib adalah beriman, syahadat dulu, asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik. Dan ini yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian ditegaskan oleh Syekh Abdullah Al-Ghunaiman dalam syarah beliau, beliau memiliki syarah kitab Tauhid Sahih Bukhari. Jadi beliau menyebutkan aslul ilmi ilahi wa mabda'uhu huwal iman billahi wa rasulihi wal ihtida' biwahyihi. Jadi asal dasar ilmu ketuhanan, asal dasar ilmu ketuhanan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Wal ihtida' biwahyihi, dan mengikuti petunjuk wahyunya. Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini asal muasal daripada ilmu ketuhanan. Jadi ada istilah ilmu ketuhanan atau tauhid pun demikian. Namun ahlu kalam tadi jalur-jalurnya lain. Jadi kalau ahlu sunnah wal jamaah mengatakan yang pertama sekali asalnya adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mengikuti petunjuk wahyunya, wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah. Tapi mereka mengatakan tadi tidak. Jadi yang pertama kali adalah an-nazar, mengecek, melihat, berpikir. Atau kemudian ragu. Ini tentu ini adalah talbis iblis. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, innaka taqdamu ala qaumin min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah ta'ala fa idza arafu dhalika fa akhbirhum anna Allah farada alaihim khamsa salawat. Baik. Jadi fa idza arafu dhalika, setelah mereka mengetahui hal itu, setelah mereka meyakini, setelah mereka bersaksi dengan hal itu, maka akhbirhum, kabarkan kepada mereka, annallah fardha alaihim khamsa salawat, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka khamsa salawat, salat yang 5 waktu. Jadi ini mengkabarkan kepada kita bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sholat yang 5 waktu, kemudian zakat, ini tidak akan sah kecuali setelah mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Kecuali mengatakan syahadat la ilaha illallah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan bahwa syahadat la ilaha illallah ini adalah dasar utama. Seorang itu dikatakan sebagai muslim, dan juga dasar utama terjaganya seorang itu, terjaga harta dan darahnya. Apabila ucapannya, syahadatnya, la ilaha illallahnya itu masuk ke dalam hati, maka dia beriman.
Nah, tapi kalau hanya sekedar zohir lisannya saja, maka itu hanya disebut muslim dan dihukumi sebagai seorang muslim. Nah, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, jadi dasar dari semua apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah syahadat la ilaha illallah. Nah, jadi diketahui bahwa apabila mereka melakukan atau melaksanakan sholat di 5 waktu, zakat, kemudian kebaikan amal soleh yang lainnya, namun tidak tidak didasari dengan syahadat la ilaha illallah, ya tentu ini tidak ada maknanya, tidak berfaedah. Baik, fa akhbirhum anna Allah farada 'alaihim khamsa shalawat fi yaumihim wa lailatihim, pada hari dan malamnya, yaitu sholat yang 5 waktu sehari semalam. Dan ini pernah kita sebutkan kaitannya dengan mengagungkan sholat. Jadi sholat ini urutannya adalah urutan yang kedua setelah syahadat la ilaha illallah. Dan kita ketahui bersama rukun Islam yang 5 itu urutannya syahadat la ilaha illallah, kemudian sholat. Dan sholat ini kita ketahui juga Rasulullah SAW mendapatkannya melalui proses yang begitu agung, yaitu Isra dan Mi'raj. Sehingga tidak heran para ulama berbeda pendapat pada hukum atau hukum orang yang meninggalkan sholat dengan malasan. Tapi ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan fasik dan seterusnya daripada khilaf-khilaf yang ada. Intinya bahwasanya sholat ini tentu sangat-sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang meninggalkan sholat dengan malas-malasan, dengan alasan-alasan walaupun dia meyakini kewajiban daripada sholat ini, ya tentu dalam keadaan bahaya. Tentu dalam keadaan bahaya dan harus hati-hati. Kemudian fa'idha sallu fa'akhbirhum anna Allah aftarada alaihim zakatan fi amwalihim. Jika mereka melaksanakan, mendirikannya, yaitu sallu, mereka sholat, fa'akhbirhum, kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka zakatan. Zakat fi amwalihim, yang diambil dari harta mereka. Tu'khadh min ghanihim, yang diambil dari orang yang kaya. Ghanihim, yang kaya, maksudnya di sini adalah yang memiliki yang cukup syarat, yaitu telah mencapai nisab hartanya, kemudian haulnya. Ya, yang mencapai nisab dan juga haul. Karena tidak semestinya orang kaya itu mencapai nisab dan juga tidak semestinya dia mencapai haul. Nah, tapi yang kaya di sini maksudnya adalah yang mencukupi syarat. Fa turaddu ala faqirihim, yang dibagikan kepada fakir, miskin. Nah, di kalangan mereka, fa idza qaru bidzalika fakhudh minhum wa tawaqqa karaim amwalihim. Fa idza aqarru bidzalika, jadi jika mereka menerima ajaran ini, fakhudh minhum, ambil dari harta mereka, wa tawaqqa karaim amwalihim, dan janganlah ambil harta yang paling berharga dari harta mereka. Ala kulli hal, nanti kita akan lihat apa penjelasan para ulama. Baik. Jadi di sini yang kedua adalah zakat. Yang kedua adalah zakat. Dan di sini Rasulullah SAW menyebutkan fa'idha sallu, apabila mereka telah mendirikan sholat. Berarti sholat ini adalah dasar, ya, dasar yang kedua setelah syahadat la ilaha illallah, yang menjadikan dasar sahnya amal-amalan yang lain. Nah, ini juga mengisyaratkan betapa pentingnya sholat itu dan betapa bahayanya orang-orang yang meninggalkan sholat. Karena Rasulullah SAW menyebutkan di sini fa'idha sallu. Jadi jika mereka sholat. Berarti kalau tidak sholat, berarti tidak sah zakatnya. Jadi tidak sah zakatnya, kemudian ibadah-ibadah yang lain, dengan kata lain kafir. Dan ini tentu sebagian pendapat para ulama. Fa akhbirhum anna Allah aftarada alaihim zakatan. Jadi Allah kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka zakat. Dan bab zakat bahasanya tentu ini banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, dan seterusnya dari ayat-ayat zakat yang ada. Dan juga dalam Al-Qur'an disebutkan asnaf,
golongan-golongan yang mustahakin, yang berhak mendapatkan zakat. Nah, yang 8 asnaf disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah fakir, miskin, ibnu sabil, dan seterusnya dari asnaf yang ada. Nah, namun di sini disebutkan fakir. Bukan berarti asnaf yang lain tidak diwajibkan. Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka zakat. Zakat fi amwalihim, zakat harta mereka. Maka itu para ulama menyebutkan zakat ini, ya, zakat harta ini itu adalah kewajiban yang dikeluarkan dari harta. Kewajiban yang dikeluarkan dari harta. Nah, oleh sebab itu zakat ini tidak mengait dengan syarat-syarat ibadah yang mahdhah, ya, syarat-syarat ibadah seperti sholat, seperti puasa, itu tidak. Karena kalau sholat, zakat, puasa di antara syaratnya adalah berakal, baligh, begitu. Itu syarat-syaratnya. Tapi di sini tidak. Karena oleh karena itu disebut di sini fi amwalihim. Harta mereka. Jadi kalaupun anak kecil yang belum balik ataupun gila, ya boleh jadi dia kaya tapi setelah kaya gila, atau dia gila tapi dia mendapatkan warisan. Nah, jadi intinya udah cukup nisabnya, kemudian haulnya, walaupun gila, walaupun anak kecil belum balik dan seterusnya, itu tidak menjadi ukuran, karena yang menjadi ukuran dalam zakat ini adalah harta. Zakat menjadi ukuran sekali lagi adalah harta. Jadi apabila hartanya telah mencukupi nisabnya, kemudian haulnya, maka ketika itu diambil zakatnya. Tu'khadh min ghanihim, tadi sudah kita sebutkan, diambil dari yang kaya. Nah, kaya di sini tentu mencukupi syarat, sebagaimana tadi kita sebutkan. Jadi ada orang yang kaya tapi tidak mencukupi syarat, jadi tidak diambil zakatnya. Jadi kaya dalam pandangan syar'i ini adalah yang mencukupi syarat, hartanya sampai nisab, kemudian sampai haulnya. Faturaddu ala faqirihim, yang dibagikan kepada fakir yang ada, kemudian juga asnaf, ya, golongan-golongan yang selain daripada orang-orang fakir ini. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, itu 8 asnaf. Namun di sini fakir disebutkan ya karena memang maklum pada waktu ini kan Mu'adz bin Jabal baru pertama kali dakwah. Nah, jadi yang disebut ya yang paling penting-penting saja oleh Nabi SAW. Kemudian faida aqarru bidzalika, apabila mereka mengakuinya, menerima ajaran ini, fakhudh minhum, dan ambillah, ambil zakat-zakat di antara mereka itu, wa tawaqqa, hati-hati. Jangan sampai kamu mengambil karaim amwalin nas, yaitu harta mereka yang paling berharga. Nah, jadi zakat ini ada yang bentuknya zahir, ada bentuknya batin. Ya, ada yang zahir. Yang zahir maknanya yang nampak, yang susah untuk disembunyikan, itu zahir, maka disebut zahir. Hewan ternak zahir. Kemudian zakat kaitannya dengan tumbuhan, kaitannya dengan makanan, itu zahir, nampak. Tapi kalau batin seperti emas, perak, itu batin. Jadi yang dimaksud di sini adalah hati-hati, kamu jangan ambil, kata Nabi SAW, harta yang paling berharga, ya, harta yang paling berharga. Pilihlah, kata para ulama, Mu'adz bin Jabal itu diperintahkan oleh Nabi SAW itu memilih harta yang tengah-tengah, tidak terlalu buruk, tidak terlalu mahal. Nah, dalam hal ini zakat hewan ternak. Nah, jadi kalau hewan ternak cukup ukurannya, cukup jumlahnya, maka ambil. Nah, yang diambil ini janganlah yang paling gemuk, yang paling mahal begitu. Jangan, ya, maksudnya yang paling tengah-tengah, itu maksudnya. Kenapa? Karena itu juga menzalimi dia, begitu, menzalimi orang yang akan berzakat. Dan tentu ini zakat ini pada waktu
dahulu itu ada amilnya, ya, amil zakat. Nah, jadi orang yang diperintahkan bertugas untuk mengambil zakat. Nah, ya tentu kalau ada amilnya, ya amil itu yang bertugas. Nah, dan juga berkaitan dengan zakat ini tidak semestinya diserahkan kepada amil. Nah, boleh seorang itu mengeluarkan zakat masing-masing. Dan juga di sini hadis ini menunjukkan bahwasanya zakat itu diserahkan, ini khususnya zakat harta, itu diserahkan kepada orang-orang fakir atau mustahik di kalangan muzaki, di kalangan orang-orang yang berzakat. Jadi kalau tidak ada di kalangannya, maka baru diserahkan kepada orang lain. Ini tentu yang paling afdal. Karena yang namanya zakat, jadi orang-orang yang sekelilingnya, tetangganya, ya, sanak saudaranya, itu kan melihat hartanya. Nah, berbeda dengan zakat fitri, zakat fitrah, zakat beras setelah Ramadan, berbeda. Nah, tapi kalau zakat harta ini karena kelihatan, nah jadi yang paling afdal adalah untuk diserahkan kepada orang-orang yang terdekat. Nah, karena ini untuk tentu mengurangi, mencegah fitnah-fitnah yang ada. Mencegah fitnah-fitnah yang ada. Tetangganya ada nyata-nyata miskin, ya. Lalu kemudian ada zakat hartanya diserahkan kepada, ya, amil zakat atau entah itu dapat di luar kampungnya. Nah, ini kurang begitu hikmah, kurang hikmah. Oleh itu Nabi SAW menyebutkan di sini faturaddu ala faqirihim, yang dibagikan kepada fakir di kalangan mereka, sekeliling mereka. Nah, ini dia. Ini yang paling afdal, yang paling utama adalah dibagikan kepada tetangganya atau family-nya, mungkin yang itu paling utama. Untuk pertama mengeluarkan kewajibannya zakatnya, yang itu sebagai bentuk mensucikan diri, kemudian mensucikan hartanya, kemudian juga menutup celah-celah fitnah yang ada. Karena betapa banyak orang-orang yang dicuri, yang dirampok, atau kena ain dan seterusnya karena akibat hasad, ya, dengki, iri daripada tetangga-tetangganya. Baik, ala kulli hal ini yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Kemudian kita pindah ke hadis berikutnya. Hadis yang selanjutnya adalah siapa nih? Hadis Mu'adz bin Jabal. Hadis Mu'adz bin Jabal. Kalau tadi hadis Ibnu Abbas, kemudian sekarang hadis Mu'adz bin Jabal. Jadi disebut hadis Ibnu Abbas, disebut hadis Mu'adz karena mereka lah yang meriwayatkannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus sekarang ya hadis yang berikutnya, hadis Mu'adz bin Jabal, itu ada yang boleh bacakan? Tak boleh? Ya, silakan di ini supaya ada ramai sedikit kajian kita nih. Jangan. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tiga Ustaz ya. Qala al-Imam al-Bukhari. Qala haddatsana Muhammad bin Basharin. Qala haddatsana Gundar. Qala haddatsana Syu'bah an Abi Husain wal Ash'ath ibni Sulaim. Sami al-Aswad ibni Hilal an Mu'adz ibn Jabal qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad qala Allahu wa rasuluhu a'lam qala ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an atadri ma haqquhum 'alaihi qala Allahu wa rasuluhu a'lam qala an la yu'adzibahum. Berkata Al-Imam Bukhari, nah, terus telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Gundar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Husain dari Al-Ash'ath bin Sulaim. Keduanya mendengar Al-Aswad bin Hilal dari Mu'adz bin Jabal berkata, Nabi SAW bersabda, wahai Mu'adz,
tahukah kamu hak Allah atas hamba? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jawab Muaz, Nabi bersabda lagi, iaitu agar mereka beribadah kepadanya dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tahukah engkau apa hak mereka atas Allah? Tanya Nabi selanjutnya. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jawab Muaz, Nabi bersabda, iaitu agar dia tidak menyiksa mereka. Baik. Hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di sini qala haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Gundar qala haddatsana Syu'bah an Abi Husain wa Al-Ash'ath bin Sulaim sami'a Al-Aswad bin Hilal an Mu'adz bin Jabal. Baik, ini hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dan siapa Mu'adz bin Jabal itu kita telah sebutkan. Nah, cuma sedikit kaitannya dengan perawi. Di sini disebut haddatsana Muhammad bin Bashar namanya, kemudian haddatsana Gundar. Ini Gundar ini bukan nama aslinya. Bukan nama aslinya, tapi julukannya, gelarannya. Nah, gelarannya namanya Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far meninggal tahun 194 Hijriah. Jadi Gundar ini ada yang menyebutkan dijuluki oleh Imam Syu'bah. Nah, jadi gurunya itu, jadi Syu'bah, atau dijuluki oleh guru-gurunya yang lain. Jadi Gundar ini maknanya banyak soalan. Gundar ini banyak berbicara ya, ketika di dalam majelis. Nah, oleh karena itu Muhammad bin Ja'far ini nama aslinya Gundar. Tadi kita sebutkan. Jadi di dalam majelis orang senyap. Dia banyak bertanya begitu ya. Banyak inilah sehingga dijuluki Gundar. Ini Gundar ini boleh disebut maknanya adalah yang kalau suka buat ribut itu apa bahasanya? Iya. Jadi namanya Gundar. Jadi ya apa bahasanya kita itu. Jadi dia suka banyak bicara, begitu ya, banyak bicara, banyak bertanya, mengganggu lah, begitu. Mengganggu majelis. Nah, itu makanya disebut Gundar. Nah, ini julukannya. Jadi banyak beliau disebut dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Gundar ini, karena beliau thiqah. Nah, baik. Jadi qala haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Gundar. Nah, namanya Muhammad bin Ja'far. Baik. Kemudian haddatsana Syu'bah an Abi Husain wa Al-Ash'ath bin Sulaim sami'a Al-Aswad bin Hilal an Mu'adz bin Jabal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'adz. Nah, ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dan juga yang lainnya. Baik. Qala ya Mu'adz atadri ma haqqullah 'alal ibadi? Qala Allah wa rasuluhu alam. An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Atadri ma haqquhum 'alaihi? Qala Allah wa rasuluhu alam. Qala an la yu'adzibahum. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya? Qala, Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Qala an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu beribadah kepadanya dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Atadri ma haqquhum 'alaihi, dan apakah kamu mengetahui apa hak Allah, apa hak manusia dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, maknanya apa yang akan didapatkan oleh manusia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Qala an la yu'adzibahum. Rasulullah menjawab, Allah menjanjikan kepada mereka untuk tidak mengadab mereka. Baik, tentunya hadis ini hadis yang masyhur sekali, dan ini juga kita lalui bersama di awal kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik, di situ disebutkan riwayatnya
yang cukup lengkap di situ. Katanya dalam hadis Mu'adz bin Jabal juga, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, di atas himar, di atas keledai. Yuqalu lahu Ufair. Keledai yang namanya Ufair. Keledai yang namanya Ufair. Jadi menamakan binatang, ya, menamakan kendaraan dengan nama-nama tertentu ini tak masalah. Ya, karena Nabi SAW menamakan keledainya, menamakan kudanya dengan nama-nama tertentu. Sehingga kalau menamakan kucing dengan nama-nama tertentu ya tidak masalah. Baik, yuqalu lahu Ufair, yang dinamakan Ufair. Qala faqala. Baru Rasulullah SAW ketika membonceng Mu'adz di atas himarnya tadi, Rasulullah SAW bertanya, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, tadri ma huqqullah al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Apakah kamu mengetahui apa hak Allah dari manusia dan apa hak manusia yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Qala qultu Allah wa rasuluhu alam. Allahu alam. Allah wa rasuluhu alam. Qala fa inna haqqallah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Nah, sebagaimana dalam hadis Bukhari ini, yaitu hak Allah dari manusia adalah beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik dengan suatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, yaitu tidak mengadab mereka-mereka yang syirik, tidak mengadab mereka-mereka yang tidak berbuat syirik kepadanya. Qala qultu ya Rasulullah afala ubasyirun nas? Afala ubasyirun nas? Aku pun bertanya, yaitu Mu'adz bin Jabal bertanya, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Bolehkah aku memberitahukan kabar gembira ini kepada manusia? Qala la tubasyirhum fayattakilu. Jangan kamu beritahukan karena nanti mereka akan berserah diri, bersantai-santai, tawakal. Ini kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz dengan hadis yang panjang, karena kita melihat sebab-sebab kenapa Rasulullah SAW atau bila mana atau kapan Rasulullah SAW menyebutkan hadis ini kepada Mu'adz bin Jabal, sehingga lebih banyak lagi gambaran kita yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai Mu'adz, sehingga tidak heran Mu'adz ini sebagai utusan Nabi SAW ke Yaman. Maknanya kedudukannya tinggi. Karena yang dibonceng oleh Rasulullah SAW itu tidak sembarang sahabat. Sedikit di antara sahabat-sahabat Nabi yang dibonceng oleh Rasulullah SAW. Salah satunya Mu'adz bin Jabal. Dan juga yang lainnya dari Al-Fadl Ibn Abbas juga pernah dibonceng oleh Rasulullah SAW. Jadi intinya mereka-mereka yang dibonceng ini itu orang-orang yang luar biasa. Kemudian tentunya memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah SAW. Dan juga hadis Mu'adz ini menyebutkan bahwasanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hak-haknya masing-masing. Ada hak Allah yang dari manusia, ya, ada hak manusia yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa janji-janjinya. Jadi hak Allah Subhanahu wa taala dari manusia itu beribadah kepadanya dan menjauh syirik. Dan itulah makna daripada la ilaha illallah. Itulah makna tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat daripada tauhid adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi syirik. Kemudian hak manusia dari Allah Subhanahu wa taala adalah kata Rasulullah SAW, Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, yaitu tidak mengazab orang-orang yang syirik, yang tidak syirik kepadanya Rabbul Alamin. Ini tentu kabar yang sangat-sangat besar sekali, kabar yang menggembirakan, ya, yang didengar oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW mengkhabarkan untuk tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya sangat-sangat simpel sekali. Yaitu beribadah dengan ikhlas, menjauhi syirik, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini sangat luar biasa sehingga Mu'adz bin Jabal bertanya, afala ubasyiruhum atau afala ubasyirun nas, bolehkah aku memberitahukan kabar gembira ini, membagi kabar gembira ini kepada manusia? Rasulullah menjawab, tidak. Jangan, ya, karena nanti dikhawatirkan mereka akan tawakal, yaitu santai, kemudian ya meremehkan dan seterusnya. Baik. Nah, tapi tabsyir atau kabar, memberikan kabar gembira terhadap hadis ini ya tentu tidak selamanya haram, ya, tidak selamanya haram. Sudah pernah kita lalui bersama penjelasannya di awal kitab Tauhid. Jadi ini tidak hukumnya haram secara mutlak. Tapi Rasulullah SAW di situ kata syurah hadis ini menjelaskan, para ulama hadis yang mensyarah hadis ini dalam kitab-kitab mereka menyebutkan Nabi SAW melarang Mu'adz bin Jabal itu bukan berarti melarang secara mutlak. Ya, kenapa demikian? Ya, karena buktinya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu sendiri di akhir hayatnya meriwayatkan hadis ini. Ya, kalau betul-betul difahami haram secara mutlak, berarti hadis ini tidak akan sampai pada kita. Ya, karena hadis ini diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dalam akhir sebagian riwayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, di situ wa akhbara biha Mu'adzun 'inda mautihi ta'assuman. Jadi Mu'adz bin Jabal meriwayatkan hadis ini di akhir hayatnya ta'assuman, karena takut berdosa, tidak menyampaikan hadis ini. Jadi menunjukkan bahwa hadis ini tidak haram secara mutlak, namun kata para ulama, Nabi SAW melarang Mu'adz pada waktu itu karena dia khawatirkan ada sebagian orang manusia yang salah paham dengan hadis tersebut, dipikirnya cukup tidak syirik saja, ya, mereka selamat daripada azab Allah. Artinya tidak sholat, tidak zakat dan seterusnya. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Baik. Jadi kembali kita melihat di sini hadis kita yang ada di riwayat Bukhari ini, kata Nabi SAW, atadri ma haqqullah 'alal ibad, apakah kamu wahai Mu'adz mengetahui apa hak Allah dari hambanya? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang mengetahui. Allahu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, di sini diingatkan oleh para ulama, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang paling mengetahui. Disebutkan di sini Rasul. Kenapa? Karena pada waktu itu Rasulullah masih hidup. Ya, tapi kalau di zaman sekarang tidak boleh menyebutkan Allah wa Rasuluhu a'lam, tidak boleh. Nah, cukup menyebutkan Allahu a'lam saja. Bahkan di antara para masyayikh kita menyebutkan kalau menyebutkan Allah wa Rasuluhu a'lam itu bagian daripada syirik lafzi. Nah, syirik lafzi yaitu syirik lafaz, kalimat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW setelah meninggal tidak mengetahui apapun yang terjadi, ya, tidak mengetahui apapun yang terjadi. Jadi sebaiknya mengatakan Allahu a'lam saja. Baik. Dan ini pun Allah wa rasuluhu a'lam, ya, Allahu a'lam atau Allah wa rasuluhu a'lam ini tidak semua ya disampaikan, tidak semua di akhir ucapan kita sebut Allahu a'lam, Allahu a'lam, tidak semua. Ya. Karena kalau sudah pasti jawabannya, ya, sudah pasti diketahui, apalagi dalam perkara-perkara dunia sudah pasti jawabannya, ya jangan sebut Allahu a'lam. Ya, karena memang sudah diketahui jawabannya. Nah, ini terutama kaitannya dengan ilmu agama, ya. Ada yang khilaf dan seterusnya, ya tentu kita sebut Allahu a'lam. Adapun rasulnya kita tidak sebut karena sudah meninggal dunia. Tapi Allahu a'lam atau Allah wa Rasulullah a'lam. Qala an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Nah, yaitu beribadah kepadanya, tidak berbuat syirik dengan suatu apapun. Kemudian atadri ma haqhum alaihi? Apakah kamu mengetahui apa hak manusia yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Qala Allah wa Rasulullah a'lam an la yu'adzibahum, yaitu tidak mengadab mereka. Ini lagi-lagi berbicara kaitannya dengan masalah apakah manusia memiliki hak dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya apakah ada hak manusia
yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala apa tidak? Ya, seperti biasa ahlu kalam, ya, banyak di antara pendapat-pendapat mereka ada yang menyebutkan ada hak manusia yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan secara akal. Nah, ditetapkan secara akal. Yang mananya mereka mengkiaskan, menyerupakan hak Allah, menyerupakan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Sebagaimana halnya makhluk dengan makhluk, kawan dengan kawan, kemudian orang tua dengan anak, itu masing-masing ada hak dan kewajiban. Nah, jadi apa kewajiban manusia, apa kewajiban anak kepada orang tua, dan apa kewajiban manusia kepada anak. Jadi kata mereka bahwa ada kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan hak hamba yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan menurut akal. Nah, ini tentu ini batil. Tidak bisa, tidak boleh disamakan. Kemudian ada juga yang mengatakan di antara ahlu kalam, Asy'ariyah, di antara sebagian Asy'ariyah, Mu'tazilah dan seterusnya mengatakan bahwa tidak ada hak Allah, tidak ada hak manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah tidak memiliki kewajiban ya untuk memberikan hak-hak manusia. Maknanya Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak memiliki kewajiban kepada manusia untuk memberikan hak-haknya. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hak yang mutlak. Jadi tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hak kepada manusia. Ini tentu keliru juga. Kenapa? Karena hadis ini nyata-nyata menyebutkan, apakah kamu mengetahui hak manusia yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Maknanya apakah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak kepada manusia? Nah, oleh karena itu yang benar adalah ada hak manusia dari Allah Subhanahu wa taala, namun itu sendiri juga Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, mewajibkan dirinya untuk memberikan hak kepada manusia. Oleh karena itu hak manusia yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala bukan pada hakikatnya timbal balik. Namun hakikatnya adalah tafdhil, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hak yang betul-betul. Karena kalau hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa taala ini tentu tidak benar. Siapa yang akan mampu hitung-hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Berbicara nikmat saja, satu nikmat saja dari tubuh kita, mau dari ujung rambut sampai ujung kuku, atau rambut saja diambil, itu menimbang nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya tentu tidak akan bisa. Oleh karena itu timbal balik di sini tidak ada. Oleh karena itu hak manusia yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan dirinya untuk memberikan manusia hak-hak mereka. Ini pun karena karunia darinya Rabbul Alamin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qatadah rahimahullahu taala, kata beliau, innallah lam ya'mur al-ibada li hajatihim ilaihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan hambanya dengan suatu perintah yang Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada perintah tersebut, tidak sama sekali. Juga kebalikannya, Allah tidak melarang hambanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan suatu, tidak. Tapi justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan melarang hambanya untuk kemaslahatan hamba itu sendiri. Untuk kemaslahatan hamba itu sendiri, bukan untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita semua itu tidak akan masuk surga, ya, tidak akan masuk surga karena amalan kita, dan itu dinyatakan oleh Nabi SAW. Dan bahkan Nabi SAW sendiri tidak masuk surga dengan amalannya, tapi dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya, dengan fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu juga kaitannya dengan hal ini. Jadi hak hamba yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala bukan timbal balik, ya, bukan timbal balik, tapi betul-betul karena karunia yang Allah ingin berikan
kepada makhluk tersebut. Oleh karena itu manusia atau seorang hamba hendaknya betul-betul dalam kehidupannya itu mencari karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Nabi SAW di sini Allah yu'adzibahum. Yaitu hamba yang akan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah tidak mengazabnya. Tidak mengazabnya. Jadi tidak mengazab orang-orang yang berbuat atau yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak syirik kepadanya Rabbul Alamin. Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang ada. Jadi ini sangat-sangat luar biasa hadis ini dan juga tentu keutamaan tauhid. Jadi bagi kita semua yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal tauhid, untuk belajar tauhid, maka tetap meniti, tetap kokoh, tetap istiqomah di atasnya. Ya, untuk apa? Untuk meraih keutamaan yang luar biasa ini. Dan tentunya kita mengetahui bahwa apa yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni tentu pasti karena wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Nah, itu tidak heran Mu'adz bin Jabal itu ingin segera ya menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia. Tapi di stop oleh Nabi SAW ya, karena dikhawatirkan sebagian manusia nanti salah paham. Tapi kita sekarang insya Allah tidak salah paham bahwa ketika orang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya tauhid yang secara menyeluruh, ibadahnya masuk di situ, kemudian juga semua muamalahnya, akhlaknya, manhaj secara umum masuk di situ. Maka ketika itulah akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ini menyampaikan kepada kita agar pertama tauhid benar-benar hal yang pertama yang kita nyatakan, yang kita pelajari. Kemudian yang kedua, benar-benar kita ijtihad, bersungguh-sungguh ya. Benar-benar kita ijtihad, bersungguh-sungguh dalam meniti ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersungguh-sungguh untuk menjauhi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ini agar kita mendapatkan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala berupa tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam Sahih Bukhari, karena ini hadis beliau ulang-ulang di berbagai bab. Ya, tidak hanya bab ini saja yang beliau sebutkan riwayat ini, tapi bab lain. Di antaranya bab Kitabur Riqaq. Nah, jadi disebut ada Kitabur Riqaq. Di situ ada bab disebut babu man jahada nafsahu fi taatillah. Bab siapa yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah. Lalu dalam bab ini, di bawah bab ini beliau sebutkan hadis ini. Jadi bab siapa yang bersungguh-sungguh di dalam ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu sekali lagi beliau meriwayatkan hadis Mu'adz bin Jabal ini. Karena hadis Mu'adz bin Jabal ini tidak hanya menunjukkan tauhid saja dan sebagaimana tadi keterangan-keterangannya, namun menunjukkan barang siapa yang bersungguh-sungguh ya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan biidznillah taala mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari pernah kita sampaikan bahwa fikih beliau ya dari bab-babnya. Ya, fikih atau pemahaman beliau dari hadis-hadis yang ada diketahui dari bab-bab yang beliau tulis. Jadi hadis-hadis yang ada untuk mengetahui bagaimana kesimpulan Al-Imam Bukhari, lihat bab-babnya. Baik. Ayuhal akhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kiranya kita cukupkan dulu bahasanya dan insyaallah kita akan masuk ke hadis berikutnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Baik, kalau ada pertanyaan kita lihat.
Baik. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya. Pertama, apakah hadis kedua ini bisa jadi dalil? Apakah hadis kedua ini, maksudnya dalam bab ini, bisa jadi dalil bahwa penyerahan zakat boleh ke satu asnaf saja. Tidak harus dibagi ke 8 asnaf. Kedua, apakah ada batasan kapan boleh memberikan gelar atau julukan kepada kawan kita terkait julukan Gundar? Ya. Ketiga, apakah jika ada Muslim yang kita tahu tidak sholat, di samping mengingatkan tentang sholat, apakah baginya tidak wajib zakat? Baik. Yang pertama adalah apakah hadis ini bisa dijadikan dalil bahwa penyerahan zakat boleh ke satu asnaf saja? Nah, baik. Yang sahih sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya ini, beliau sebutkan boleh. Jadi beliau sebutkan boleh bahwasanya menyerahkan zakat itu dalil-dalil yang ada tidak menunjukkan menyerahkan sama rata, tidak kepada 8 asnaf yang ada. Tapi boleh ke satu asnaf juga yang ditunjukkan oleh hadis ini. Jadi pertama boleh hadis ini dijadikan dalil bahwa penyerahan zakat untuk satu asnaf saja, boleh. Jadi asnaf yang 8 itu menunjukkan pilihan, bukan menunjukkan kewajiban untuk membagikan kepada keseluruhannya. Kemudian apakah ada batasan kapan boleh memberikan gelar atau julukan kepada kawan kita terkait julukan Gundar? Tadi kita sebutkan julukan Gundar ini perawi dari Syekh Al-Imam Al-Bukhari, di situ namanya Muhammad bin Ja'far. Tadi kita sebutkan Gundar karena banyak bertanya, julukan jadi mengganggu, ya. Gundar artinya mengganggu. Ya, mengganggu. Jadi kawan-kawannya yang lain diam, dia sendiri banyak bertanya. Jadi mengganggu. Nah, apakah ini ada batasannya? Ya, tentu ada batasannya, ya. Ada positif, dan ini kembali kepada urf, ya. Kembali kepada urf, kembali kepada adat kebiasaan. Jadi kalau ada adat kebiasaannya, seorang itu dijuluki kemudian sakit hati dan seterusnya, ya tentu jangan. Tapi ini kan gurunya yang memberikan gelar. Jadi kalau gurunya memberikan gelar, ya ini justru walaupun dari segi maknanya agak negatif, ya kita dengar ya, Gundar mengganggu, kan? Mengganggu. Tapi justru ini bagi yang lainnya Muhammad bin Ja'far ini berarti ada keistimewaan sendiri dari gurunya. Walaupun dari sisi makna agak negatif, tapi karena ini gurunya yang menggelarinya, jadi ada keistimewaan dari sekian banyak murid, puluhan murid itu satu sendiri saja yang fokus gurunya, karena vokal, ya istilahnya, banyak bertanya begitu. Ini mengganggu yang lainnya, Gundar begitu. Disebut Gundar. Baik, jadi apakah batasan? Kembali kepada urf, ya. Kembali kepada kebiasaan, adat kebiasaan kita orang Melayu, Nusantara dan seterusnya. Ya, mungkin julukan-julukan seperti ini ya tidak bisa dibebaskan begitu saja, ya. Ya, karena nanti takutnya orang dianggap dibully dan seterusnya. Jadi kembali kepada urf, kebiasaan. Baik. Kemudian apakah jika ada Muslim yang kita tahu tidak sholat, di samping mengingatkan tentang sholat, apakah baginya tidak wajib zakat? Maksudnya tidak wajib zakat, tidak wajib dia mengeluarkan zakat. Kalau maksudnya demikian, maka ini balik kepada hukum, ya, balik kepada hukum. Apakah hukum orang yang meninggalkan sholat itu kafir apa tidak? Kafir apa tidak? Ini bahasan khilaf di kalangan para ulama. Jadi kalau mengikut pendapat kafir berarti tidak wajib. Karena apa? Karena dia tidak muslim. Jadi kalau tidak muslim maka tidak wajib. Tapi kalau mengikut pendapat yang tidak kafir, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Nah, untuk kehati-hatian, ya, karena kita ya maklum, ya, kita di Nusantara, di Indonesia, kawan-kawan kita ya belum sampailah ilmunya sampai demikian. Nah, jadi kita ambil pendapat yang kedua, yang tidak kafir. Nah, karena kalau kita mengatakan kafir, tidak salah kita mengambil pendapat itu, ya, tapi konsekuensinya sangat berat sekali. Dan belum tentu juga kita tegakkan hujah kepada mereka dan seterusnya, walaupun ya disebut mengingat-ingatkan. Ya kadang mengingat-ingat ini tidak sampai kepada hatinya orang itu.
Baik, ala kulli hal. Ini masih tetap ya baginya untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau maksudnya apakah boleh kita memberikan dia zakat? Dia tidak sholat. Apakah boleh kita memberikan zakat? Tadi zakat itu kita utamakan orang-orang yang di sekeliling kita. Di sekeliling kita. Ini ada sekeliling kita tapi tidak wajib tidak sholat. Bagaimana? Ya, kalau sekira kita berikan zakat, lalu kita nasihati, kemudian dengan kita berikan zakat, dia ikuti nasihat, itu tentu boleh berikan. Tapi kalau sekiranya diberikan zakat, begitu ya, tidak sholat juga, ya kita berikan orang-orang yang sholat. Itu lebih aula, lebih utama. Wallahu ta'ala alam. Ada lagi tidak? Tidak ada. Dan karena ini satu orang 3 pertanyaan, ini sudah mencukupi. Baik, barakallahu fikum jami'an. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.